Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Abadi dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai konflik agama yang ada di Indonesia. Jadi konflik agama itu adalah perselisihan, ketegangan, dan juga kekerasan yang bisa terjadi di individu maupun juga kelompok yang terjadi akibat perbedaan keyakinan, praktik, identitas, dan juga klaim perbedaan. Nah, selanjutnya adalah penyebab konflik agama. Nah, di Indonesia ini agama kan sangat beragam ya. Jadinya pasti ada dong ada konflik karena kita semua tuh beda agama. Bukan maksudnya kita tuh agamanya beragam gitu. Nah, penyebab yang pertama itu adalah perbedaan keyakinan atau tafsiran. Jadi perbedaan keyakinan ini misal kita ada orang agamanya A, yang ini agamanya B. Nah, katakan kita aja deh di agama Islam. Islam kan ada NU kan, Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah. Nah, di Muhammadiyah ini sholat subuhnya itu nggak pakai ini kunut, tapi di NU itu pakai kunut. Nah, bisa aja kalau imamnya NU tapi makmumnya itu MU, bisa aja kok imamnya nggak baca ini, kok imamnya nggak baca ini kan, gitu kan. Nah, bisa aja tuh jadi konflik. Nah, yang kedua itu adalah fanatisme berlebihan. Jadi kayak sebenarnya kita nih agamanya nggak selalu benar gitu kan. Bisa aja kayak orang lain tuh sebenarnya ngasih tahu yang benar, tapi kita tuh nggak mau dengerin dia gitu. Jadi kayak tertutup gitu. Jadi kayak saya nggak mau dengerin dia kafir. Itu jangan. Oke? Jadi nggak selalu agama kita tuh selalu benar. Oke? Yang ketiga itu adalah kurangnya toleransi. Nah, di sekitaran lingkungan kita itu sering banget kayak perbedaan agama tuh kita kata-katain gitu. Woi, kamu apa? Anu itu. Nah, itu bisa aja jadi penyebab konflik karena ya kita ngatain orang gitu. Kan orangnya nggak seneng ya kalau dikatain ya. Nah, kalau sekarang keempat ada penyebaran berita hoax. Nah, contohnya adalah berita Islam itu adalah teroris. Itu udah pasti hoax dong. Gak mungkin agama Islam itu teroris. Mungkin ada sebagian oknum yang berperilaku seperti Islam, cuman dia tuh teroris itu sebenarnya. Jadi kayak menimbulkan fitnah yang tidak benar. Nah, yang kelima, yang terakhir itu diskriminasi dan ketidakadilan. Jadi kayak kita membeda-bedakan orang yang mau kita kenalan berdasarkan agama. Itu nggak boleh kan. Jadi kayak aku maunya temenan sama yang Islam doang, nggak mau sama yang Hindu, nggak mau sama yang Buddha. Itu nggak boleh, itu nggak adil gitu. Oke, apa saja sih bentuk-bentuk konflik agama? Jadi yang pertama ada konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama bisa dipicu oleh kesalahpahaman, lalu perbedaan keyakinan dan isu-isu sensitif. Lalu yang kedua ada konflik internal dalam satu agama. Konflik internal dalam satu agama bisa dipicu oleh perbedaan aliran, mazhab, dan juga perbedaan penafsiran. Lalu yang ketiga adalah konflik verbal atau non-fisik. Konflik verbal atau non-fisik dipicu oleh suatu oknum yang menyebarkan ujaran kebencian atau penghinaan terhadap simbol suatu agama di dalam sosial media. Setelah itu yang terakhir ada diskriminasi berbasis agama. Diskriminasi berbasis agama biasanya dipicu oleh perlakuan tidak adil terhadap suatu kelompok agama tertentu, seperti pembatasan hak untuk beribadah.
kasus toleransi yang kasus konflik yang di Indonesia yang kita ambil yaitu intoleransi atau kerusuhan yang terjadi di Cidahu pada tahun 2025. Jadi pada tanggal 27 Juni tahun 2025 di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi terjadi suatu konflik yang dimana sekitar 36 remaja dan anak sekolahan dan didampingi oleh guru untuk menjalankan kegiatan yaitu kegiatan rohani atau retreat Kristen di suatu villa. Nah, warga lokal atau warga sekitar tuh merasa keberatan atau terprovokasi karena dikira atau diduga villa itu dijadikan tempat ibadah secara permanen tanpa surat izin. Lalu warga sekitar masuk dan membubarkan dan melakukan rusuh seperti salib dilempar dan dipotongkan, lalu kaca-kaca pecah, bangunan hancur, dan datanglah aparat polisi untuk membubarkan atau memberhentikan warga sekitar. Nah, aparat polisi membuat kesimpulan kalau warga sekitar itu hanya salah paham karena 36 remaja yang dinampingi guru itu hanya menjalankan kegiatan retreat selama 2 hari saja. Kemudian apa aja sih dampak-dampak yang terjadi terhadap kasus tadi itu konflik agama yang di Indonesia? Yang pertama itu kerusakan pada fasilitas umum seperti tadi villa yang dirusak propertinya seperti jendela, pintu, pagar dan lain sebagainya. Kemudian timbulnya korban yang terkena luka-luka. Yang ketiga toleransi yang mulai menurun, timbulnya masalah psikologis dan lain sebagainya. Upaya untuk pencegahan konflik agama yang pertama adalah menanamkan sikap toleransi, yang kedua meningkatkan dialog antar umat beragama, yang ketiga tidak boleh terprovokasi, yang keempat menegakkan hukum yang adil, yang kelima mengutamakan musyawarah. And finally kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini ialah konflik agama dapat terjadi karena timbulnya ketidakadaan toleransi, lalu adanya kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu, lalu terdapat adanya kesalahpahaman serta lain sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian atau perpecahan pada masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai murid, sebagai pelajar dan warga negara Indonesia itu harus punya rasa toleransi, rasa menghargai dan rasa menghormati antar sesama umat beragama. Dan sekian. Identifikasi budaya dalam video kolaborasi mana? Masih ada. Oh, bacakan dulu quotes-nya belum ya? Iya. Oke. Henry Ford pernah berkata, berkumpul bersama adalah awal, tetap bersama adalah kemajuan, tetapi bekerja sama adalah kesuksesan. Jadi di video yang dikasih sama Bu Lisa, kita bisa identifikasi budayanya.